baik kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Yuk sama-sama, mari saya ajak kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau berterima kasih di hadapannya untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia baik. Mari Bapak Ibu, angkat setiap doamu, nyatakan bahwa Dia baik bagimu, bagi hidupmu, bagi keluargamu. Mari sama-sama mengucap syukur, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan sama-sama kita juga mau belajar untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat perkenanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami pribadi. Dan dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu selain kami berterima kasih untuk setiap apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Dan saat pada sore hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan. Kami datang dengan hati kami, dengan jiwa kami, pikiran kami. Mari Kau murnikan setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Agar ketika kami menyanyikan, agar ketika kami bergerak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan. Kami serahkan hati kami, jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Kami singkirkan segala pikiran yang bukan berasal daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala kuasa iblis yang mau merenggut sukacita damai sejahtera kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya urapan baru telah Tuhan curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di setiap hati kami. Ampuni kami, kuduskan kami. Kami datang dan kami bawa hati kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus. Bersama nyanyikan pujian ini di dalam segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, mulialah kami kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku.
menyatakan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, kudus, mulialah nama. Sama-sama nyatakan, ku kan bermasmur Tuhan, ku kan bermasmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, di hadapan-Mu, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan. Ku kan bermasmur Tuhan, ku kan bermasmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, hadapan-Mu, hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Yes Tuhan, ku serahkan hidup. Saya mau cuma Tuhan yang katakan, ku kan bermasmur selamanya. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, di hadapan tahta-Mu, di hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Ku serahkan hidup. Saya doa jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya sama-sama menyatakan, ku kan bermasmur selamanya. Biar ini jadi kerinduan setiap kita pribadi lepas pribadi. Cinta Kau Yesus, sebab di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan tahta-Mu ya Tuhan, ku serahkan. Ku nyanyikan Tuhan, ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu.
segenap hatimu. Mari nyatakan dengan tidak ada keraguan dalam hidupmu. Jesus, dimuliakan, ditinggikan Kau Tuhan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan namamu Tuhan, amin. Di setiap hati kami Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan, Yesus Tuhan, Raja kami, Kau Raja, sebab hanya namamu yang berkuasa, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Bersama-sama sekali lagi nyatakan bagi Tuhan kita, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, amin. Yes, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari panggil namanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi mari sama-sama, mari nyatakan, oh Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Sorak-sorakan haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik, Kau dahsyat buat sore hari ini Tuhan, dan untuk selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan belenggu telah membuat kami Tuhan ada, tapi saat ini kami dibebaskan oleh kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan turun bagi setiap kami, setiap kita yang percaya dan siap untuk bersukacita bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya setiap anak-anak Tuhan yang siap memuji nama Tuhan.
Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang dahsyat. Jalan-jalan pun Tuhan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi nyatakan, Tuhan melawat negeriku. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Wow, Tuhan kita dahsyat, amin. Yang bersama-sama saya dengan setuju katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Saya undang para pelayan Tuhan yang melayani untuk maju ke depan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami ada boleh saat ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari yang sudah kami lalui Tuhan. Kalau sore hari ini kami boleh duduk di sini memuji, memuliakan Kau Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua Tuhan yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Pujian penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami yang memberi bahkan yang belum dapat memberi. Berkat-berkat-Mu terus melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan
sampai saat ini kami ada dalam keadaan baik dan sehat. Semua karena kemurahan Tuhan. Baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, berfirmanlah ya Bapa. Kami siap belajar, kami siap diajar, karena kami siap mengajar banyak orang. Kami siap bersaksi, memuliakan nama-Mu, memberitakan Injil-Mu kemanapun Engkau utus kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Semuanya sehat? Amin. Puji Tuhan kalau semua sehat. Sudah divaksin booster? Belum. Cari vaksin booster di sekitar Bapak Ibu. Cek di Peduli Lindungi gitu. Kalau sudah ada tiketnya datang ke puskesmas ya. Oke, mari kita buka dari Roma 1. Roma 1 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kaum pria membaca ayat yang pertama, kaum ibu ayat yang kedua, dan kemudian bergantian ayat yang kelima baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. 2. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ayat 5 kita baca bersama-sama. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca, merenungkan, juga mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ayat ini Roma 1 ayat Roma pasal 1 ayat 1 sampai 5 ini adalah salam atau tulisan dari Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa, rasul yang besar. Padahal kita tahu cerita siapa itu Paulus. Sebelum berganti nama menjadi Paulus, ia bernama Saulus. Ia adalah seorang yang begitu jahat, punya masa lalu yang kelam. Kenapa? Karena dia membunuh pengikut-pengikut Kristus. Namun pada akhirnya Paulus menyadari bahwa Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil. Paulus menyadari bahwa ada panggilan yang luar biasa dari Tuhan untuk ia memberitakan Injil. Ia menjadi seorang yang misioner. Dia menjadi orang yang punya misi. Bahwa hidupnya harus dilakukan untuk Tuhan. Setelah Paulus menyadari bahwa hidupnya yang dulu begitu jahat, akhirnya dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya, dan hidupnya bukan untuk diri dia lagi, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Dan akhirnya dia juga menyadari bahwa hidupnya harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dia pergi memberitakan Injil, dia pergi untuk melakukan amanat agung seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bukankah kita juga sama? Dulu kita punya masa lalu yang mungkin tidak baik. Namun pada akhirnya Tuhan panggil kita. Tuhan ingatkan kita bahwa hidup kita harus berproses menuju kepada sebuah kebaikan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kita mengakui
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Dan kita dibenarkan, dan saat ini kita sedang dalam masuk proses untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Hidup kita yang sekarang adalah hidup yang sudah dibenarkan oleh karena dosa-dosa lama kita, oleh karena kelakuan perbuatan kita yang dulu. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dibenarkan. Kita sudah diampuni. Oleh karena itu, kita sekarang hidup dalam hidup yang benar. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang sudah hidup dalam kebenaran, maka kita juga harus menjadi orang yang punya misi untuk memberitakan Injil. Amin. Siapa yang mau untuk memberitakan Injil? Siapa yang mau menjadi saksi Kristus? Tentunya kita semua. Gitu. Kita semua harus hidup misioner, harus punya visi dan misi. Misi kita apa? Memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi, seorang Kristen yang misioner seperti Paulus? Yang hidupnya sudah bukan untuk dirinya lagi, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Yang pertama, mari kita alami perjumpaan dengan Sang Pemberi misi. Amin. Mengalami perjumpaan dengan Sang Pemberi misi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Saulus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dia mengejar orang-orang pengikut Kristus. Dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dan kemudian Yesus dalam terang cahaya itu berfirman, Saulus, Saulus, kalau engkau menganiaya mereka, maka engkau juga menganiaya aku. Dahsyat, dan akhirnya apa? Dia mengalami perjumpaan pribadi. Dia mengalami pertobatan, dia mengalami perubahan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu itu diakui oleh dia. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi, pada waktu itu Paulus sedang dalam persidangan oleh karena keimanannya. Demikian firman Tuhan. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Suatu pengakuan yang luar biasa. Dia akui apa yang ia lakukan dulu. Kenapa dia berani mengakui? Karena dia sudah bertemu dengan Kristus. Dia sudah bertemu dengan Sang Pemberi misi itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sudahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Pemberi misi, dengan Yesus? Mungkin dalam hati kita berkata, saya dulu jahat Pak, saya dulu gak benar. Tapi sekarang Tuhan sudah ubahkan. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Baca Alkitab, berdoa, masuk dalam pujian penyembahan. Karena Allah ada di dalam situ. Allah bisa kita jumpai setiap waktu, setiap saat. Bangun tidur, gak perlu cuci muka, gak perlu mandi, berdoa, muji menyembah Tuhan. Sudah dapat berjumpa dengan Sang Pemberi misi. Pulang dari gereja, langsung kemudian suami istri atau keluarga kumpul berdoa, terima kasih Tuhan. Bisa mengalami perjumpaan. Allah kita dapat ditemui kapan waktu. Jadi tidak ada alasan Pak, saya gak bisa ketemu Pak. Allah menyediakan waktu kapanpun. Hanya kadangkala kita yang gak mau menyediakan waktu. Kita yang kadangkala sok sibuk. Oh gak bisa ini, gak bisa itu, alasannya ini, alasan itu. Padahal Tuhan menyediakan 24 jam untuk dijumpai. Kadangkala kita sendiri yang mengatur waktunya susah. Jadi mulai saat ini
mari kita temui Tuhan, alami perjumpaan dengan Dia, kapanpun dan dimanapun. Entah kita sedang dalam perjalanan, entah kita sedang dalam rumah, entah kita sedang di dalam pekerjaan. Amin Bapak Ibu, alami perjumpaan. Ketika kita mengalami, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan mengalami satu perubahan yang dahsyat. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ketika Saulus bertobat menjadi Paulus, apakah dia hanya sekedar bertobat saja? Tidak. Dia melengkapi dirinya. Dia tahu bahwa dia masih banyak kekurangan. Dia belajar kepada seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Gamaliel. Dia melengkapi dirinya. Bapak Ibu pun juga. Lengkapi diri Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar berjumpa dengan Tuhan, tapi melengkapi diri. Baca Alkitab, baca buku, banyak buku-buku rohani. Pak nggak sempat beli buku Pak, di Google banyak, cari. Gitu, bisa baca. Supaya kita mengalami pembaharuan, kita memiliki paradigma-paradigma yang baru, kita mengerti. Hari Sabtu kemarin, Gembala Pembina kita sampaikan di MDPJ. Bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Bagaimana kita bisa menuai kalau kita sendiri tidak melengkapi diri kita? Ketika ada banyak orang datang kepada kita, berbondong-bondong datang. Mohon dibimbing, mohon diajari, mohon dituntun. Kita sendiri gak punya bekal apapun. Jangan saya deh, yang itu aja, jangan saya deh. Ini waktunya kita. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari persiapkan diri kita. Bekali diri kita. Alami perjumpaan. Alami pembaharuan. Tingkatkan pengetahuan kita dengan baca Alkitab, baca buku, mungkin dengar khotbah-khotbah. Di YouTube kita juga bisa banyak mendengar. Oleh karena itu Bapak Ibu, nikmati setiap proses hidup. Agar kita punya misi untuk memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, tadi alami perjumpaan dengan pemberi misi. Yang kedua, supaya kita menjadi seorang yang punya misi, yang misioner seperti Paulus. Yaitu mengalami keintiman dengan sang pemberi misi. Mengalami keintiman dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 14, yuk kita buka 1 Korintus 14. Satu Korintus 1 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat yang 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus mengatakan seperti itu. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Namun ayat berikutnya, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ada satu perbedaan ketika Paulus sedang sendiri dan ketika dia sedang bertemu dengan jemaat. Ketika dia sedang bertemu dengan jemaat, dengan banyak orang, dia lebih baik mengatakan hal-hal yang sedikit tapi mengena daripada banyak berbahasa roh namun jemaat bingung. Namun ketika dia sedang sendiri, dia bangun keintiman itu dengan Tuhan. Dia kemukakan apa yang ingin ia sampaikan kepada Tuhan. Sampai kata-katanya habis. Sampai kata-kata secara manusia habis. Dan dia berbahasa roh. Sampai dia menemukan satu titik kelegaan. Damai sejahtera. Dan itu yang kita lakukan.
Saya kalau sedang dalam sendiri, saya kadang minta anak saya tolong ambil gitar. Saya tutup pintu, saya main gitar di kamar, saya berdoa. Gitu. Ada waktunya saya berdoa sendiri, ada waktunya saya berdoa secara keluarga. Ketika berdoa secara keluarga, gak mungkin saya utarakan apa yang menjadi pergumulan saya. Karena gak mungkin anak-anak harus tahu. Ketika saya dengan istri, ada juga pergumulan-pergumulan yang saya sampaikan. Tetapi gak mungkin semuanya diutarakan ketika sendiri. Apa yang menjadi pergumulan dalam hati, saya utarakan kepada Tuhan. Namun gak mungkin ketika saya bertemu dengan jemaat, wah saya berbahasa roh gitu. Ada waktunya saya bangun keintiman sendiri dengan Tuhan. Ada waktunya saya harus menjelaskan, mengedukasi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada contoh Henok. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan pada akhirnya dia mengalami satu peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Dia diangkat. Ada banyak keuntungan kalau kita intim dengan Tuhan. Ada banyak hal yang positif ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan siapa? Orang yang takut akan. Bapak Ibu takut sama Tuhan atau takut sama hantu? Yakin takut sama Tuhan? Yes, saya percaya. Apa yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu takut akan Tuhan? Ayat selanjutnya. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, perjanjian Allah diberitahukan kepada kita. Dahsyat enggak? Kita dibuat mengerti. Oh ternyata maksud Tuhan seperti ini. Oh ternyata kita dibuat mengerti dan paham. Dahsyat dan luar biasa. Kuncinya kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Apakah hanya ini manfaat, dampak kita bergaul karib dengan Tuhan? Enggak. Mari kita buka di dalam Mazmur 91. Mazmur 91. Ayat yang ke-1 dan 2. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Yes. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang bergaul intim dengan Tuhan akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Sudah perjanjiannya diberitahukan, mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Apakah hanya itu? Enggak. Masih ada lagi. Yuk kita buka dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Baca dengan suara keras bersama-sama. Yang udah ketemu katakan amin. Ya udah ketemu semua, yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Yes. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada banyak manfaat, ada banyak hal-hal berkat yang Tuhan sediakan untuk orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Perjanjiannya diberitahu kepada kita, perlindungan diberikan kepada kita, bahkan apa saja yang kita minta, apa saja yang kita doakan, Tuhan berikan, Tuhan genapi. Yang percaya katakan amin. Bersyukur kita punya Allah yang hidup. Bersyukur kita punya Allah yang mendengar setiap doa kita. Bersyukur kita punya Allah yang kita sembah
dan Dia senang dengan penyembahan dan pujian kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan, dia selalu rindu akan Tuhan. Katakan bersama-sama, aku rindu kepada Tuhan. Aku rindu Engkau Tuhan. Ya, kita rindu selalu kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, yang rindu akan sungai. Seperti itulah kita. Nanti bisa dibaca di dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Bisa dibaca dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Ada satu kerinduan yang luar biasa. Kita ingin selalu bertemu dengan Tuhan. Itu ciri-ciri kita orang yang intim dengan Tuhan. Sampai rumah pengennya dengar lagu rohani, pengennya baca Alkitab, pengennya baca buku-buku rohani, pokoknya pengennya berdoa. Wah, itu keren, luar biasa. Sediakan waktu untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan senantiasa. Yang ketiga, kita menerima kuasa dari Sang Pemberi Misi. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita senantiasa. Sehingga kita pergi dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Di tengah-tengah keluarga, di lingkungan, dimanapun. Tuhan akan memberikan kita kuasa. Ketika kita berdoa, ada kuasa yang menyertai. Ketika kita memberitakan Injil, ada kuasa yang menyertai. Berdoa buat orang yang sakit, disembuhkan. Berdoa untuk orang yang mengalami keterikatan dari kuasa-kuasa gelap, dari kuasa-kuasa setan, dilepaskan. Berdoa untuk orang-orang yang punya keinginan, kerinduan untuk punya keturunan ilahi digenapi karena ada kuasa. Berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan jawab. Wah, dahsyat, luar biasa. Kuncinya bergaul intim dan kita akan diberi kuasa. Kita punya kuasa. Amin Bapak Ibu. Kalau Pak, saya udah berdoa bolak-balik Pak. Mari kita evaluasi. Kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan kita akan menemukan setiap jawaban. Karena orang yang bergaul intim dengan Tuhan, apa saja yang kita minta, kita doakan, Tuhan akan kegenapi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sebagai orang Kristen, kita hidup bermisi, kita hidup untuk memberitakan Injil, kita hidup untuk menjadi saksi Kristus. Ceritakan apa yang menjadi kebaikan Tuhan yang sudah diberikan sama kita, kemurahan Tuhan yang sudah kita alami, itu saja yang dibagikan. Aku ditolong Tuhan, aku disertai Tuhan, aku disembuhkan Tuhan. Dan ketika itu disaksikan, Tuhan senang dan Tuhan akan menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Amin. Amin. Mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Sambil kita menyiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita bertanya dalam diri kita. Adakah kita menjadi orang Kristen yang melakukan misi, yang sudah melakukan amanat agung? Kalau belum, mari kita datang hampiri tatah Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan ambil komitmen untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil. Baik atau tidak baik keadaannya, kita beritakan. Jadikan gaya hidup kita sebagai sarana untuk penginjilan. Jadikan gaya hidup kita untuk menjadi sarana orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Sebab kita adalah garam dan terang dunia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan Segenap jiwa, janjikan lebih sungguh lagi.
Biar ini menjadi doa kita. dengan kekuatan. Biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Dalam kekudusan-Mu, kami angkat tangan kami. ku angkat tanganku. Yes. Terima kasih Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Oh, Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. mari kita semua bangkit berdiri. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, kekuatan yang Tuhan berikan, kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Yes. Ku sembah. Oh, dalam angkat tanganku, ku rindu selalu dalam anak domba Saudara Bapak Tuhan perjamuan kudus boleh maju ke depan. anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak buat setiap kebenaran firman. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Tuhan yang memberikan kami kesembuhan. Terima kasih ya Bapak saat ini ya Bapak. Engkau ingatkan kami kembali untuk kami melakukan amanat agung. Apa yang menjadi perintah-Mu ya Bapak. Pergi dan beritakan Injil. Biar kami Tuhan menjadi orang-orang yang Tuhan panggil secara khusus untuk memberitakan itu. Biar ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika kami memberitakan Injil, ada orang-orang yang bertobat, ada orang-orang yang dipulihkan, ada orang-orang yang disembuhkan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pakai setiap kami, pakai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar pengurapan daripada Allah turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak di sorga, sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai perjamuan kudus ini. Biar kita Tuhan, ketika kami sehidangan dengan Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima. Dan sebelum kami masuk lebih lagi, kami Tuhan mau untuk minta ampun di hadapan Tuhan. Kami mengakui segala dosa pelanggaran kami. Kami juga mau melepaskan pengampunan kepada banyak orang Tuhan. Kami juga mau melepaskan berkat kepada orang-orang yang menyakiti kami, yang membenci kami Tuhan. Biar kira Tuhan berkat-Mu turun atas kami, juga berkat-Mu turun atas mereka ya Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akui setiap dosa pelanggaran yang sudah kita buat di hadapan Tuhan. Lepaskan berkat bagi mereka yang menyakiti hati Bapak Ibu. Lepaskan berkat, lepaskan pengampunan. Ketika kau melepaskan pengampunan, maka kau akan memiliki damai sejahtera. Engkau menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kiranya Tuhan apa yang sudah kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Perjamuan kudus boleh dibagikan dengan segenap kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Tubuh yang menderita, tubuh yang sakit. Tapi ia rela untuk terus mengalami penderitaan itu karena kasih dan pengorbanan Dia kepada kita. Ingat kasih, ingat pengorbanannya dan dengarkan firman Tuhan. Sebab
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur yang adalah lambang daripada darah Kristus, darah yang tercurah untuk menebus dosa kita. Ia sakit ketika tertikam lambungnya, namun ia rela mengalaminya karena kasihnya kepada kita. Ingat kasihnya dan ingat pengorbanannya, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Semuanya menyembah Dia, semuanya mengucap syukur. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang penuh kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Haleluya. Mari semua mengucap syukur. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Dia. Sembah Dia. Dia yang layak disembah. Ya ralaba, ya ralaba, syakara ralaba. Haleluya, haleluya. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Saat ini ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu turun Tuhan. Kuasa-Mu turun. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu ya Allah. Ketika mereka berdoa, ketika mereka menyampaikan apa yang harus disampaikan, ada kuasa yang menyertai. Ketika mereka berdoa, yang sembuh, yang sakit disembuhkan, yang mengalami keterikatan dilepaskan ya Bapa. Syakara lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba. Yes Tuhan. Urapan-Mu turun saat sore hari ini. Berkat-Mu turun atas mereka. Keluarga-keluarga dipulihkan, rumah tangga diberkati, usaha toko mereka diberkati, pekerjaan mereka mendapatkan promosi. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Yes Tuhan. Terima kasih.
Mari Bapak Ibu saat ini, sore ini, kita perkatakan berkat untuk saudara kita, sahabat kita, putri dari Bu Dwi Hardiati dan Bapak Sialagan, saudara Mary yang saat ini ada di ICU. Lepaskan perkataan-perkataan positif. Lepaskan doa-doa berkat kesembuhan buat Mary saat ini. Kami lepaskan Iya ralaba syakara laba ya ralaba ya ralaba laba. Kuria patokoni ralaba syana ralaba. Saat ini ya Tuhan, kami melepaskan berkat kesembuhan untuk Mary ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Kau jamah Mary dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mary dipulihkan, Mary disembuhkan ya Bapa. Apapun diagnosa dokter, Engkau dokter dari segala dokter. Vonismu adalah kesembuhan ya Tuhan. Biar saat ini Tuhan, alat-alat yang ada dalam tubuh Mary saat ini Tuhan mulai dilepas. Dan Mary boleh kembali ke ruang perawatan. Mary sembuh untuk beraktivitas kembali. Dan kesembuhannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Mary sembuh. Mary sembuh. Mari kita sama-sama katakan, saat ini Mary sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mary sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabbul ya Ralaba Sakarara Labo. Terima kasih ya Bapak. Kami akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita ada di minggu pertama di bulan Maret dan kita masih menikmati berkat Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan, mana persembahan ini kita gunakan untuk operasional gereja, untuk gereja kita tetap terus menjadi berkat, dan melalui gereja ini nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Mari kita semua sama-sama berdoa. Bagi yang sudah menyiapkan nanti boleh dimasukkan ke kotak. Yang belum sempat mengembalikan pada minggu ini, gereja memberikan kesempatan di minggu-minggu yang akan datang. Atau mungkin ada yang membutuhkan amplop, biar pengerja boleh memberikan. Ya, oke. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur sore hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami. Kemurahan Tuhan masih kami boleh nikmati dalam keluarga kami, melalui usaha kami, melalui pekerjaan kami, melalui apapun yang kami kerjakan, dan semua diberkati Tuhan. Kami kembalikan Tuhan persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati ya Tuhan kami semuanya, tidak ada satupun yang terlewatkan, semua Tuhan berkati. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Allah itu baik. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari kita sama-sama berdoa sekali lagi. Kita arahkan tangan kita kepada persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami melepaskan berkat buat persembahan ini. Persembahan ini Tuhan biar boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan melalui gerejamu tempat ini. Berkati pengelolanya Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan. Biar melalui uang ini Tuhan, melalui berkat ini ya Tuhan, Tuhan boleh ditinggikan, gereja boleh dimuliakan, gereja boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini, amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom. Ya, tetap semangat. Pengumuman GBI Anugerah Gria Seri 2 tanggal 6 Maret 2022. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Saya percaya juga melalui firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi kekuatan kita selama sepekan ini. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan kebaktian kedua umum PDM Kristanto Wahyu Irawan, Sarjana Teologi. Kami mengundang bangkit berdiri kepada saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian GBI Anugerah Gria Asri 2 pada hari ini. Ada yang masih baru? Wah, puji Tuhan, jemaat setia semua ya. Puji Tuhan. Iya. Pengumuman sepekan. Ibadah minggu depan GBI Gria Asri 2 seperti biasa. Ibadah pertama pagi tentunya, dan ibadah kedua sore jam 4 ya. Dan marilah kita setiap jemaat membawa jiwa baru di rumah Tuhan setiap hari Minggu. Jadi mau ibadah pagi kita datang bawa jiwa, mau ibadah sore juga kita datang bawa jiwa. Setiap hari Jumat ada doa pengerja di gereja mulai jam 7 malam. Kadang lewat juga nggak apa-apa, datang aja ya hari Jumat. Setiap hari Sabtu ada ibadah youth dan GC jam 16 sore, jam 16.00 ya, jam 6 di gereja. Kalau anak muda kita yakin mereka selalu tepat waktu. Kalau orang tua biasa banyak alasan ya. Ya. Yang keempat, bagi jemaat dan pengerja yang belum bisa mengembalikan persembahan perpuluhan di minggu pertama, dapat memberikan di minggu-minggu berikutnya. Yang kelima, mohon bagi jemaat untuk mengisi susah saya bernapas, mengisi formulir KKJ dan bisa mengambil dan mengembalikan ke pengerja. Jadwal kul sepekan. Oh sudah ini tadi ya. Kul belum ya. Jadwal kul youth dan GC hari Senin pukul 7, kul ID juga hari Selasa pukul 7 malam, kul ABCE hari Rabu pukul 7 malam juga, kul JKP nggak ada hanya ya. Pukul mana? Oh ya nggak ada ditulis di sini. Ya FGH ya, JKP dan FGH hari Kamis pukul 7 malam. Semua kul diadakan di gereja. Tapi biasanya kalau kul sering telat ya. Jadi diusahakan tepat waktu, jam 7 gitu ya. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya undang para pelayan Tuhan yang melayani untuk maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga yang maha baik, sekali lagi kami bersyukur Tuhan betapa
besarnya kasih-Mu bagi kami. Dan Engkau telah melihat tangan-tangan yang sudah menyediakan persembahannya pada sore hari ini Tuhan. Itu semua karena Engkau yang telah memberkati kami. Dan kami rindu untuk memberkati pelayanan yang ada di gereja-Mu. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai dan penuh sukacita untuk memberikannya pada sore hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takkan pernah kami bawa yang selain yang terbaik bagimu. Inilah hidup kami, Bapa. Inilah hati kami, Bapa. Kami persembahkan hanya kepadamu, Bapa. Kami rindu mempersembahkan terbaik karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik karena kami tahu Engkau lebih lagi mempersembahkan yang lebih baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami ucap syukur karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari yang indah ini kami ada di tempat ini. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu, biarlah ibadah kami pada sore ini menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini. Jangan satu pun yang Kau lalui, Bapa.
Sehingga setiap kami yang hadir mengalami kuasa ibadah, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan, yang kami datang dengan beban berat persoalan pergumulan hidup pulang dengan jalan keluar daripadamu. Bahkan kami yang datang dengan keterikatan pulang dengan kelepasan yang daripadamu. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang sanggup memulihkan keadaan kami. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang sanggup memulihkan, membebaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang tidak bisa beribadah pada saat ini, Bapak. Dimanapun mereka berada, Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, Bapak. Apapun menjadi pergumulan hidup mereka, persoalan hidup mereka, kami percaya, Bapak, Engkau yang sanggup memulihkan mereka. Engkau yang sanggup memberkati mereka. Terlebih lagi anak-anak yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah berbilur-bilur untuk menanggung segala sakit penyakit, Bapak. Dan kami percaya, oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit mereka sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga minta syukur untuk kebenaran firman yang telah kami terima pada hari ini, Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu, Bapak, kami menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan-Mu terus bertambah-tambah atas hamba-Mu ini. Engkau memakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi, Tuhan Yesus. Terlebih lagi Bapak, Kau berkati hamba-Mu yang Kau percayakan mengembalakan kami di tempat ini, Bapak. Kami percaya, Bapak, Engkau memberikan hamba-Mu visi dan misi yang daripada-Mu, Bapak, untuk membawa jemaat-Mu ini sampai pada panggilan dan rencana-Mu, Tuhan Yesus. Terus Kau berkati hamba-Mu ini, Bapak. Terus Kau pulihkan kesehatannya, Bapak. Kau berkati juga Ibu Gembala kami sebagai tiang doa bagi pengerja, bagi jemaat-Mu, bagi keluarga di tempat ini, Bapak. Kau berkati Ibu Gembala kami, Bapak. Berkati pekerjaannya, berkati seluruh aspek kehidupannya, Bapak. Bahkan keluarga besar mereka, anak-anak mereka Kau berkati, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kami pelayan-pelayan yang telah Kau percayakan untuk melayani Engkau di tempat ini, Bapak. Bapak, dalam hal apapun kami melayani Engkau, kiranya Engkau terus memberkati kami, Kau memampukan kami, agar kami senantiasa mampu mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi-Mu, Tuhan Yesus. Dan Kau berkati kami, agar lewat kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Kau berkati setiap jemaat di tempat ini, Bapak. Jangan satu pun yang Kau lalui, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia ini, Bapak. Bapak, kami tahu Kau begitu mengasihi bangsa kami. Kami tahu Kau begitu cintakan bangsa kami Indonesia, Bapak. Dan kami percaya pemulihan yang daripada akan terjadi atas bangsa Indonesia ini. Hujan pertobatan akan terjadi di Indonesia ini. Bahkan kami percaya Indonesia akan terus semakin diberkati. Demikian juga Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Bapak. Kiranya Kau berkati pemimpin kami ini, Bapak, agar mereka mampu menjalankan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Bapak. Sungguh bukan secara kebetulan Engkau menempatkan kami ada di gereja asli 2 ini, Bapak. Kami tahu, Bapak, Engkau memiliki kerinduan agar gereja asli 2 dan sekitarnya dimenangkan bagi-Mu, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari Kau berkati terus gereja ini, Bapak, agar semakin menjadi berkat, menjadi berkat dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Kami percaya di gereja ini akan ada pemulihan, di gereja ini akan ada mujizat, di gereja ini akan ada kesembuhan. Dan kami percaya akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di gereja ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga mereka berkati pemimpin-pemimpin yang ada di gereja asli ini, Bapak. Kau berkati mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Bapak. Kami percaya, Bapak, Engkau akan terus memberkati kami sepanjang minggu ini. Engkau akan terus memberkati kami sepanjang bulan ini. Bahkan Engkau akan terus memberkati kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akhiri doa kami satukan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Mari kekasih-kekasih Kristus arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tanda kau menyerahkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan, dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungi. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah kepada komunitas, kepada keluarga, di mana Tuhan memanggil dan mengutusmu untuk kau memberitakan kemuliaan nama Tuhan, untuk kau menjadi saksi Kristus, dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di surga melalui cita kasih adanya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari setiap kau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pada sore hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, tetap hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.